Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi pagi hari ini untuk menikmati dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 14 ayat 29 dengan tema kemarahan. Demikian bunyinya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marah ini merupakan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh seseorang dan sudah ada di dalam diri manusia. Hal seperti ini sering kita jumpai ataupun diri kita sendiri yang melakukannya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu tidak bisa mengontrol emosinya atau mudah marah. Yang pertama, faktor individu. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman memiliki saudara atau teman kerja, teman kuliah, teman sekolah yang memiliki karakter yang temperamen begitu. Dan dia pastinya mudah emosi dan sensitif terhadap lingkungannya. Kemudian bisa juga seseorang yang belum memecahkan masalahnya, masalah pribadi dan memiliki luka batin, itu bisa mempengaruhi dia juga. Ketika ada seseorang yang menyinggung perasaannya, dia langsung marah ataupun baper. Kemudian faktor keluarga. Ini bisa juga pola asuh orang tua kepada anak atau hubungan yang kurang baik antara orang tua dan anak, yang memungkinkan seseorang itu mendapatkan perilaku yang tidak wajar dalam keluarganya. Dan terkhusus juga untuk seseorang yang mungkin keluarganya broken home, itu bisa mempengaruhi psikisnya dalam mengontrol emosi. Kemudian faktor pekerjaan, stres ya, karena pekerjaan yang padat dan menumpuk, harus ketemu klien, harus ketemu pimpinan ataupun rapat dengan teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, tentunya faktor kemarahan itu bisa mempengaruhi psikis dan berdampak bagi lingkungan kita, baik itu positif maupun negatif. Hal positif, mungkin kita bisa lihat contoh saat Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang di bait Allah karena bait Allah dijadikan pasar. Kemudian kemarahan Daud, dia mendengar Nabi Nathan menceritakan tentang adanya ketidakadilan. Contoh ini mungkin bisa dibilang terkait pembelaan terhadap diri sendiri ya, terhadap orang lain atau diri kita sendiri. Tentunya dalam Amsal ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk bersabar. Pengertiannya tuh kita harus lebih sabar, lebih legowo dalam menghadapi sesuatu. Kalau dampak negatifnya, kita harus bisa mengontrol emosi kita dan kita harus tidak memiliki dendam kepada orang lain. Tuhan ingatkan kita pada Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dari sini kita diingatkan ya Bapak Ibu, bahwa kita dalam menangani kemarahan itu kita harus bisa berkomunikasi, memecahkan masalah. Hal seperti apa yang kita harus lakukan? Dan tentunya kita harus, misalnya kita memiliki permasalahan dengan keluarga atau teman kita harus bisa jujur terhadap diri kita, baik terus kepada rekan kita atau saudara kita. Kemudian sekecil apapun masalah yang kita hadapi, selesaikan saat itu juga. Jangan berlarut-larut, besok, jangan seperti itu, supaya kita tidak kehilangan kendali dalam menghadapi sesuatu lagi. Kemudian kita dalam memecahkan masalah, menangani masalah, kita harus membahas masalahnya, bukan orangnya. Juga di sini juga kita harus bisa mengontrol emosi kita. Dan tentunya kita harus bisa mengontrol bagaimana cara orang lain bertindak atau merespon, tapi kita bisa mengubah apa yang menjadi bagian kita. Bagi mengatasi sifat pemarah tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi kita harus melalui doa, membaca Alkitab, dan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk bisa Roh Kudus mengontrol diri kita untuk bisa menghadapi masalah yang kita hadapi. Sama seperti kita mengizinkan kemarahan itu berakar dalam kehidupan kita karena terbiasa melakukannya, kita juga harus berlatih untuk memberikan respon yang benar hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Begitu Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami dari malam sampai pagi ini dengan cuaca yang cerah, pagi yang indah. Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami bisa mengontrol emosi kami, dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak memiliki dendam terhadap orang lain. Tentunya kami dalam memecahkan masalah tidak bisa sendiri ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan untuk bisa mengontrol emosi, mengontrol permasalahan kami, bisa menghargai orang lain dalam memecahkan masalah. Mampukan kami ya Tuhan untuk memecahkan masalah yang mungkin sedang kami hadapi dan mungkin juga kedepannya kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.